Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Imam Mahdi akan muncul dari Indonesia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku, terutama yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang menarik tentang Imam Mahdi yang akan muncul dari Indonesia menurut penjelasan dari Buya Arsy. Dai yang juga pakar hadis asal Sumatera Barat, Ustaz Dr. Arazi Hasim atau lebih dikenal Buya Arsy, punya pandangan menarik tentang kemunculan Imam Mahdi. Dalam satu kajiannya, Buya Arsy mengatakan bahwa Imam Mahdi besar kemungkinan muncul dari Indonesia, namun soal kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Islam, Imam Al-Mahdi adalah sosok pemimpin akhir zaman yang akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kedamaian. Sosok beliau dinanti umat Islam dan hingga kini keberadaannya masih misteri. Kemunculan Imam Mahdi merupakan satu tanda dekatnya hari kiamat. Banyak pemikiran tentang akhir zaman saat ini, di mana semuanya sedang merindukan kedatangan Al-Mahdi, maka muncullah istilah Al-Mahdi Al-Muntasar, Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di manakah dia berada, dari mana dia berasal, bangsa apakah dia, atau suku apakah dia. Untuk mengetahui masalah ini, tidak ada jalannya kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan secara eksplisit tentang Imam Mahdi, tetapi umat Islam beruntung punya sumber ilmu kedua, yaitu As-Sunnah atau hadis Nabi. Ada dua sumber paling apik menjelaskan masalah ini, yaitu Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Imam Abu Daud menyebutkan sekitar 8 atau 9 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satunya menyebutkan tentang asal usul Imam Mahdi yang derajat hadisnya hasan. Nabi SAW bersabda, Imam Al-Mahdi adalah dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, darah dagingku, kita tidak perlu iri karena itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmizi, menyebutkan, aku tinggalkan kepada kamu dua beban yang berat, yaitu Kitabullah dan Ahlul Baitku. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam hadis At-Tirmizi disebutkan Ahlul Baitku atau Itroku. Untuk diketahui pewaris Nabi itu ada dua, yaitu para ulama, pewaris para Nabi, dan para habaib. Dan para habib, sayyid atau syarif, maka kita wajib menghormati mereka meskipun mereka manusia biasa, tapi jangan pernah menanyakan nasab mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pertanyaannya, jika Al-Mahdi disebut dari keturunan Rasulullah SAW, maka keturunan Rasulullah yang terbanyak di manakah saat ini? Inilah kabar gembira sekaligus menakutkan bagi kita semua. Untuk diketahui, para ahli nasab seperti Rabit Al-Awiyah atau dari kalangan keturunan Husain maupun Hasan, hampir semua sepakat di surya Nabi atau keturunan Nabi itu
terbanyak di Indonesia dan sekitarnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, meskipun banyak tersebar di India, Uzbekistan, China, Mesir sampai ke Maroko, namun keturunan Nabi paling banyak ada di Indonesia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua nasab terputus kecuali nasab. Kemunculan Al-Mahdi bisa jadi sangat dekat. Tanda kemunculannya dapat dilihat dari tanda ini. Jika dunia terjadi banyak prahara, tidak hanya di Indonesia, tapi sifatnya global. Jika bumi dipenuhi ketidakadilan secara global, maka Al-Mahdi akan muncul sebagai juru selamat. Apakah muncul dari Indonesia? Jika melihat persentase jumlah Habib di dunia, maka yang terbanyak ada di Indonesia. Tetapi kita tidak boleh memastikan sepenuhnya karena rahasia ini ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian lain dilansir dari At-Tirfasih Channel pada 6 September 2023, Buya Ar-Asih juga menyampaikan pandangannya terkait sosok Imam Mahdi yang merupakan keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Bait atau para Habib sekarang paling banyak di mana? Bukan di Yaman, karena Yaman adalah negara kecil. Cuman di Yaman ada satu daerah yang banyak dihuni Habib, yaitu Tarim Hadramaut, tempatnya Habib Umar bin Hafiz. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sekarang coba kita lihat, mulai dari ujung Aceh, Medan, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Malaysia, Singapura, Betawi atau Jakarta, sampai ujung Banyuwangi hingga ke Lombok dan Ambon, bertebaran keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya mengejutkan sekali, lebih banyak daripada yang ada di tanah Arab. Sahabat yang beriman dimanapun berada, bahkan ada beberapa kabilah suku yang tidak ada di Yaman, justru ada yang bertahan di Indonesia. Nah, ini indikator bahwa besar kemungkinan Imam Al-Mahdi akan muncul di Indonesia. Ini adalah kalkulasi ilmiah, tapi jangan tanya kapan. Ini bukan urusan kita. Kabar baiknya, jika fitnah Dajjal telah muncul, maka Al-Mahdi akan muncul. Sebagaimana Dajjal mulai disembah dan diikuti banyak orang, bisa jadi Imam Mahdi juga sudah punya murid sekarang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan singkat tentang kemunculan Imam Mahdi. Namun perlu diingat, paparan ini hanya sekedar prediksi hasil analisa. Hakikat sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video singkat ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya.